Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membahas dan belajar bersama di kajian tercinta kita Sekolah Fikih Live. Tentunya pada sesi kali ini untuk membahas mengenai ilmu akidah atau tauhid, dan pembahasan kita insyaallah pada sesi kali ini membahas tentang syarah dari Al-Asma Al-Husna, 99 Al-Asma Al-Husna dari yang ke-51 sampai ke-60 insyaallah. Kita akan bahas dan kupas 10 Al-Asma Al-Husna tersebut bersama guru kita Ustadz Muhammad Ajib LPMA. Kita sapa dulu sebelum kita mulai. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz sehat? Baik Ustadz, kabar baik dan sehat malam ini Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Ini kita pembahasannya berkaitan dengan syarah Al-Asma Al-Husna, berarti kita yang ke-51 sampai ke-60 begitu Ustaz ya? Ya, siap, betul. Baik, mungkin sebelum kita buka materi yang sudah antum tulis Ustaz, ada mukadimah, kita berikan waktu dan tempatnya. Ya, silakan Ustadi. Ya, terima kasih Ustaz Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi 'anil jihati wal zamani wal makani wal jismiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik Ustaz Syihab dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini seperti biasa kita berjumpa kembali untuk membahas ilmu akidah, yaitu dengan tema Al-Asma Al-Husna atau penjelasan syarah dari Al-Asma Al-Husna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, memberikan keberkahannya kepada kita semua, dan juga yang paling utama semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah di dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik Ustaz Syihab dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum jami'an? Bi khair? Bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas Al-Asma Al-Husna yang ke-51 sampai dengan yang ke-60 ya insyaallah ya. Bisa langsung ditampilkan materinya Ustaz Syihab. Kita akan baca dulu ya dari pertama, Thalabatil Barokah. Ya. Bisa ditampilkan materinya? Ya. Oke, baik. Langsung ke yang halaman 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu ar-rahman ar-rahim al-malik al-qudus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-khaliq al-bari al-musawwir al-ghaffar al-wahhab ar-razzaq al-fattah al-alim
القابض الباسط الخافض الرفيع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث. Ya. Nah, sekarang kita langsung saja yang ke-51 yaitu Asy-Syahid. Ya, silahkan Ustaz Ihab untuk membacakan 1-2 paragraf terlebih dahulu ya. Asy-Syahid adalah salah satu nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Asma Al-Husna urutan yang ke-51. Asy-Syahid artinya adalah yang maha menyaksikan. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menyaksikan atas segala sesuatu dan maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syahid ini berasal dari kata syahida yashhadu yang maknanya secara bahasa adalah maha menyaksikan ya, menyaksikan. Artinya apa? Ini sama seperti Al-Alim ya, sama seperti Al-Alim yang kita ketahui bahwa Al-Alim itu adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ada kemiripan di sini antara Asy-Syahid dengan Al-Alim ya. Maha mengetahui. Allah itu mengetahui apapun ya, seluruh makhluk atau seluruh yang ada di alam semesta ini ya, apapun itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Asy-Syahid atau Al-Alim. Namun di sini Al-Imam Al-Ghazali Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala memberikan semacam sedikit perbedaan antara syahid dengan alim. Bahkan nanti beliau menambahkan antara syahid, alim dengan al-khabir. Kita baca ya dalam kitabnya Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhi Ma'ani Asma'illahil Husna. Beliau mengatakan asy-syahidu yarji'u ma'nahu ilal alim ma'a khususi idhafah. Fa inna Allah azza wa jalla alimul ghaibi wasyahadah. Wal ghaibu ibaratun amma batan wasyahadatu amma dhahar. Fa idza tubira al-ilmu mutlaqan fa huwa al-alim. Wa idza udifa ila al-ghaibi wal umuril batinah fa huwa al-khabir. Wa idza udifa ila al-umuril dhahirah fa huwa asy-syahid. Ya, silakan Ustaz Ihab. Artinya adalah Asy-Syahid maknanya sama seperti Al-Alim, namun ada makna tambahan tersendiri. Sebab Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Gaib adalah ungkapan untuk sesuatu yang tersembunyi, sementara asy-syahadah adalah ungkapan untuk sesuatu yang nampak. Jika disebut sebuah ilmu, maka dialah Allah Al-Alim. Jika disandarkan pada hal yang gaib atau hal yang tersembunyi, maka dialah Allah Al-Khabir. Jika disandarkan kepada hal yang nampak, maka dialah Allah Asy-Syahid. Nah, di sini jelas sekali ya Ustaz Ihab dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit perbedaan antara Al-Alim, Asy-Syahid dengan Al-Khabir ya. Meskipun secara umum maknanya apa? Allah itu maha mengetahui ya. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Perbedaannya adalah kalau kata Imam Al-Ghazali, kalau untuk masalah perkara-perkara yang gaib ya, perkara yang gaib, perkara yang tersembunyi dan diketahui oleh Allah, itu kita menyebutnya Al-Khabir ya. Kita nyebutnya apa? Al-Khabir. Allah maha mengetahui tapi lebih kepada hal-hal yang gaib atau yang tersembunyi. Tapi sebaliknya, kalau Allah itu mengetahui sesuatu yang nampak ya, seperti kita ini ya, nampak ya, manusia, jin, semuanya lah ya, yang ada di alam semesta ini, sesuatu yang nampak. Maka kita menyebut Allah adalah Asy-Syahid. Ya. Allah Asy-Syahid. Allah mengetahui hal-hal yang kita bisa lihat di sini ya, kita nampak di hadapan kita, yang hidup nyata di sinilah, di kehidupan dunia ini. Nah, dalam hal ini kita menyebutnya Allah adalah Asy-Syahid ya.
Tapi kalau secara keseluruhan ya, Allah mengetahui baik yang gaib maupun yang zahir ya, yang nampak, maka kita menyebutnya al-alim. Jadi al-alim apa ya? Dia lebih luas gitu ya. Maksudnya maknanya itu mencakup semuanya lah begitu. Maknanya mencakup semuanya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu baik yang batin maupun yang zahir. Ya, tapi kalau yang batin saja kita nyebutnya tadi al-khabir, tapi kalau yang zahir saja ya yang nampak kita nyebutnya asy-syahid ya. Nah, kan kita bahasnya yang asyahid kan nomor 51 ini ya. Asyahid berarti kita menganggap Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Maha mengetahui apa yang nampak di hadapan kita. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita langsung baca penjelasan dari Syekh Dr. Hisham ya. Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Azhari hafizahullahu taala dalam kitabnya Fathul Alam Syarah Manzumati Aqidatil Awam. Kata beliau, asy-syahidu huwal alimu bikulli makhluqin ya. Halaman 15 ya, asy-syahidu huwal alimu bikulli makhluqin. Jadi dalam hal ini Syekh Dr. Hisham Al-Kamil itu lebih kepada menyamakan ya, antara asyahid dengan al-alim, yaitu sama-sama mengetahui, maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui seluruh makhluknya ya. Segala sesuatu itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi intinya sama ya antara asyahid dengan al-alim. Meskipun tadi ada penjelasan dari Imam Al-Ghazali yang sedikit membedakan ya antara al-alim, asyahid sama al-khabir tadi ya. Tapi yang jelas secara umum sama, maknanya sama. Oleh sebab itu jamaah, ketika kita belajar 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyimpulkan ya, dengan kita mengatakan Allah memiliki sifat al-ilm ya, sifat al-ilm ya, atau alim ya, itu sudah mencakup makna asyahid, sudah mencakup makna al-khabir juga, dan asmaul husna yang lainnya gitu, yang maknanya mirip dengan al-alim. Baik, mungkin langsung ke kesimpulan saja setiap. Langsung ke kesimpulan. Ya. Suara antum? Jadi kesimpulannya ketika kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah asy-syahid, maka kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menyaksikan dan maha mengetahui atas segala sesuatu yang terjadi atau yang nampak di alam semesta ini. Ya, jadi asyahid kalau ini kesimpulan ini kita ambil dari Imam Ghazali tadi ya, yang maknanya maha mengetahui terhadap sesuatu yang nampak di alam semesta ini. Baik, jamaah, berikutnya kita langsung ke 52, yaitu Allah adalah Al-Haq ya. Allah memiliki nama Al-Haq. Silakan. Yang ke-52, Al-Haq adalah salah satu nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Al-Asmaul Husna urutan yang ke-52. Al-Haq artinya adalah yang maha benar. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha benar wujudnya dan pasti ada. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Haq di sini maknanya maksudnya adalah Allah itu wujudnya benar-benar ada. Al-Haq ya, benar-benar ada. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala beliau mengatakan al-haqqu huwa fi muqabalatil batil wal wajibu bidatihi wal haqqu mutlaqan. Jadi al-haq adalah kebalikan dari al-batil, zat yang pasti ada adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, al-haq yang secara mutlak. Jadi intinya kalau kata Imam Al-Ghazali, al-haq itu yang maksudnya yang betul-betul wujud, yang benar-benar ada itu ya Allah. Sementara selain Allah ya, itu wujudnya itu nisbi ya. Wujudnya apa? Nisbi.
kita ini ada, malaikat ada, jin ada, alam semesta ya, langit bumi ada, itu adanya kita ini karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini batil aslinya ya. Wujud yang batil kita ini. Namanya apa? Wujud yang batil. Karena aslinya kita tidak ada. Hanya kita diadakan ya, oleh Yang Maha Kuasa. Nah, sementara Allah itu wujudnya ya, adanya Allah itu betul-betul ada. Makanya disebut dengan al-haq. Kita nyebutnya apa? Al-haq, yang benar-benar ada. Baik. Kemudian Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syarah Al-Asma' Al-Husna mengatakan al-haqqu huwa tsabitul wujud. Nah, sama ya. Alladzi la yaqbalu al-'adama wala at-taghyira wala at-taghayyura la azalan wala abadan. Yang maknanya al-haq adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha ada dan tidak mungkin berawal dari ketiadaan. Tidak pula mengalami perubahan pada azali dan terus selama-lamanya tidak akan berubah. Jadi kalau Imam As-Sanusi di sini lebih detail ya. Beliau sampai mengatakan al-haq itu ya maksudnya Allah itu ada dan adanya Allah tidak diawali dari ketiadaan. Ini sama seperti waktu itu kita sampaikan bahwa selain Allah itu ada tapi diawali dari ketiadaan. Maksudnya apa? Ya, langit, bumi, manusia, semuanya ini dulunya tidak ada. Berarti kita ini muncul dari ketiadaan ya. Dari ketiadaan kemudian ada. Artinya ada permulaan lah ya. Ada permulaan. Kita ini yaqbalu al-adam. Sementara kalau Allah Subhanahu wa taala itu la yaqbalu al-adam ya. Wujudnya Allah itu ya maha ada tanpa ada permulaan. Ya, tidak ada ketiadaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nih yang paling penting wala at-taghayyur. Ya, al-haq sini Allah Subhanahu wa taala itu tidak berubah jemaah. Ya. Seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu azali, ya, azaliyat, qadim atau qadimah. Ya, tidak berubah sedikit pun. Ya, sifatnya Allah yang al-alim atau sifat Allah yang misalnya al-qudrah ya, atau al-irada itu semuanya tidak akan berubah, semuanya azali. Yang berubah itu makhluk ya, yang berubah itu apa? Makhluk ya. Baik, makanya ini nanti menjadi bantahan untuk sebagian kelompok yang mengatakan Allah itu bisa berubah, berpindah, bahkan mereka mengatakan Allah itu turun dari atas ke bawah gitu kan. Jadi hadis nuzul itu dipahami betul-betul secara tekstual oleh mereka. Itu artinya berubah itu ya. Kalau berpindah dari satu ke tempat yang lain itu namanya berubah. Itu makhluk, itu sifat makhluk ya. Tidak mungkin Allah itu disifati dengan sifat-sifat makhluk ya. Subhanallah, yang maha suci Allah dari sifat-sifat menyerupai makhluk. Baik. Berikutnya Syekh Dr. Hisam Al-Kamil beliau mengatakan al-haqqu huwa tsabitul ladzi la yataghayyar. Nah, sama ini. Al-haq maknanya adalah zat yang maha kekal dan yang tidak akan berubah-ubah ya. Pokoknya abadi itu ya, kekal selama-lamanya itu tidak akan berubah-ubah Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak mati dan juga tidak berubah-ubah. Allah sama seperti yang dulu ya. Sama seperti sebelum adanya alam semesta. Tidak akan berubah-ubah ya, tidak akan berubah-ubah. Baik, kesimpulan setiap al-haq, kesimpulan dari al-haq. Jadi kesimpulannya ketika kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq, maka kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha benar ada dan tidak mungkin tidak ada. Allah Subhanahu wa taala ada selama-lamanya dan tidak akan berubah-ubah sebagaimana keadaan makhluk yang dapat berubah-ubah. Ya, pokoknya sesuatu yang berubah itu makhluk ya jamaah. Makhluk ini berubah, tadinya begini kemudian berubah jadi itu, tadinya nggak bisa jadi bisa, itu makhluk. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu ya. Allah al-haq, tidak berubah-ubah, wujudnya benar-benar ada dan tidak akan berubah selama-lamanya. Nah, berikutnya langsung ke 53 yaitu al-wakil. Al-wakil. Silakan al-wakil. Berikutnya al-wakil adalah salah satu nama bagi Allah Subhanahu wa taala
yang ada di dalam Al-Asma'ul Husna urutan yang ke-53. Al-Wakil artinya adalah yang maha memelihara. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mengatur segala urusan hamba-hambanya dan seluruh kebutuhan hamba-hambanya. Ya, zat yang maha mengatur atau maha memelihara ya. Yang maha mengatur atau maha memelihara. Kita coba ambil langsung ke penjelasan Dr. Hisham saja yang lebih jelas ya maknanya. Di halaman 23 itu Syekh Dr. Hisham Al-Kamil mengatakan al-wakilu huwal qaimu bi umuri ibadihi wa sairi ma yahtajuna ilaihi. Al-wakil, kata beliau, maknanya adalah zat yang maha mengatur segala urusan hamba-hambanya dan seluruh kebutuhan hamba-hambanya. Jadi al-wakil itu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mengatur seluruh terjadinya apapun di alam semesta ini. Apapun yang ada di alam semesta ini berjalan dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengaturnya, Allah yang ibaratnya yang memelihara semuanya lah. Yang memelihara semuanya. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari pengaturan atau yang diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kelewatan. Baik. Itu yang disebutkan oleh Dr. Hisham Al-Kamil ya. Al-Qaim bi umuri ibadihi. Zat yang maha mengatur segala urusan-urusan hamba-hambanya. Al-Wakil. Ya wakil, ya wakil ya. Makanya kita tawakal ya. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah satu-satunya Al-Wakil yang mengatur seluruh urusan kita. Tidak hanya manusia ya, tidak hanya manusia. Semua makhluk di alam semesta ini Allah yang mengaturnya. Baik, berikutnya kesimpulan apa? Jadi kesimpulannya ketika kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Wakil, maka kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mengatur segala urusan hamba-hambanya dan seluruh kebutuhan hamba-hambanya. Oke, baik ya, jelas sekali ya jamaah ya untuk Al-Wakil ya. Kita langsung ke Al-Qawi nomor 54. Al-Qawi. Al-Qawi adalah salah satu nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Asma'ul Husna urutan yang ke-54. Al-Qawi artinya adalah yang maha kuat. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha memiliki kemampuan yang sangat sempurna. Oke. Al-Qawi ya, dari segi bahasa saja kita sudah paham ya, Al-Qawi yang maha kuat ya, yang maha kuasa. Jadi Al-Qawi ini ketika kita kaitkan dengan sifat 20, dia sudah masuk ke dalam sifat qudrah ya. Sudah masuk ke dalam sifat qudrah. Al-Imam Al-Ghazali Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Al-Qawiyah, al-quwwah tadullu 'alal qudrah at-tamah. Jadi Al-Qawi maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha memiliki kudrah. Kudrah itu apa? Kudrah itu kemampuan, kekuasaan yang sangat sempurna. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatannya Allah lah intinya ya. Saking kuatnya Allah ya. Allah maha mampu, maha kuasa untuk melakukan apapun. Oke. Kemudian Imam As-Sanusi rahimahullahu taala mengatakan al-qawi huwallazi la yaqufu an ijadi kulli mumkinin wa i'damih. Al-Qawi maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak lemah dalam menciptakan sesuatu yang mungkin dan tidak lemah untuk meniadakannya. Jadi kemampuan Allah, kudrahnya Allah itu berkaitan dengan sesuatu yang mungkinat ya, yang mungkinat ya. Tidak berkaitan dengan yang al-mustahilat ya, tidak berkaitan dengan al-mustahilat. Baik. Berikutnya Syekh Dr. Hisham Al-Kamil. Al-Qawi huwa sahibul qudrah at-tammah. Al-Qawi maknanya adalah zat yang maha memiliki kekuatan yang sempurna. Ya. Jadi hampir sama ya antara penjelasan Imam Ghazali, Imam As-Sanusi dan Imam
Syekh Dr. Hisam ya, mohon maaf, Syekh Dr. Hisam. Intinya Al-Qawi itu adalah sahibul qudrah zat yang memiliki kekuatan atau kemampuan yang sempurna lah ya, perfect, pokoknya segala-galanya, di atas segala-galanya. Baik, kesimpulannya Ustaz Syihab, silakan. Jadi kesimpulannya ketika kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qawi, maka kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memiliki kemampuan yang sangat sempurna. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Innahu ala kulli syai'in qadir. Nah, ini yang nomor 55 maknanya hampir sama dengan yang 54 Al-Matin ya. Tapi agak ada perbedaan sedikit sebetulnya. Tapi sesama sebetulnya ya. Al-Matin itu ya maha kuat. Nah, coba silakan Ustaz. Al-Matin. Berikutnya Al-Matin adalah salah satu nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Asmaul Husna urutan yang ke-55. Al-Matin artinya adalah yang maha kuat. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuat fi syiddatil quwwah. Jadi antara Al-Qawi dan Al-Matin sebetulnya maknanya hampir sama. Ya, jadi antara Al-Qawi dengan Al-Matin itu sama, yaitu Allah adalah zat yang maha kuat. Namun di sini Al-Matin ada lebih penekanannya, lebih ada penekanannya. Misalnya kalau kata Imam Al-Ghazali, Al-Matin, Al-Matanah tadudu ala siddatil quwwah. Pokoknya kekuatan yang sangatlah gitu, sangat luar biasa gitu. Sangat luar biasa. Kemampuan yang sangat sempurna. Ya, sama seperti Imam As-Sanusi, Al-Matinu huwallazi lahu kamalul quwwah. Al-Matin maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memiliki kekuatan yang sangat sempurna. Kekuatan yang sangat sempurna. Lahu kamalul qudrah. Insyaallah, lahu kamalul qudrah. Jadi kalau dibandingkan dengan Al-Qawi, Al-Matin ini lebih apa ya? Maknanya lebih dalam gitu ya. Al-Matin lebih dalam maknanya ya. Di atasnya Al-Quwwah gitu. Syiddatu Al-Quwwah. Kemudian Syekh Dr. Hisam juga sama ya. Kata beliau Al-Matinu huwallazi balagha an-nihayata fi syiddah. Ya, jadi udah paling puncak ya. Al-Matin maknanya adalah zat yang maha kuat dan maha hebat ya. Fi syiddah, sangat kuat. Betul-betul maha kuasa. Ya. Nah, maka di sini juga kita bisa menyimpulkan jamaah antara Al-Qawi kemudian Al-Matin ini ya, Al-Matin itu sudah diwakili kalau dalam sifat 20 dengan sifat qudrah ya, qudrah. Qadir atau qudrah itu mencakup makna Al-Qawi juga mencakup makna Al-Matin ya. Kita jadi tambah paham ya. Karena nanti kalau ada yang bertanya kenapa kok sifat 20 itu hanya itu saja, yang lain yang mana gitu kan. Al-Asmaul Husna kan 99. Kemana nih yang lainnya kok cuma 20? Nah, kita sampaikan bahwa 20 sifat wajib itu sebetulnya sudah apa ya? Mewakili ibarat sudah mencakup makna-makna yang ada di seluruh Al-Asmaul Husna. Seperti ini tadi contohnya. Al-Matin dan Al-Qawi itu sudah masuk maknanya di dalam Al-Qudrah ya. Al-Qudrah, sifat Al-Qudrah. Baik, kesimpulan, siap ya? Langsung kesimpulan. Kesimpulan Al-Matin ya. Ini masih loading Ustaz. Saya baca dari layar besar. Jadi kesimpulannya ketika kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Matin, maka kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memiliki kekuatan yang sangat sempurna. Tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang dapat menandingi atau menyamai kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Tidak ada satupun yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, menandingi atau menyamai Allah dalam kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya yang ke-56 Al-Wali. Kita agak percepat sedikit ya karena tadi sempat terjeda. Yang penting kita ambil poin-poinnya saja ya setiap ya. Silakan, di mana Al-Wali? Berikutnya Al-Wali.
adalah salah satu nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Asmaul Husna urutan yang ke-56. Al-Wali artinya adalah yang maha mengurus. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengurus urusan-urusan seluruh makhluknya. Jadi Al-Wali ini maknanya hampir sama dengan Al-Wakil tadi ya. Sama ya. Zat yang maha mengurusi atau yang memelihara lah. Nah, kita ambil satu saja ya dari keterangan Syekh Dr. Hisam. Halaman 33, beliau mengatakan al-waliyu huwal mutawalli amra khalqihi li hubbihi lahum wa nasrihi iyyahum. Jadi al-wali maknanya adalah zat yang maha mengurus atau menguasai urusan makhluk-makhluknya sebab Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka dan karena menolong mereka ya. Jadi al-wali itu sama dengan al-mutawalli, sama dengan al-wakil ya, sama dengan al-wakil. Ya, intinya Allah itu yang mengatur, Allah itu yang mengurusi semuanya ya. Wallahu waliyul mu'minin. Banyak kan ayat-ayat seperti itu ya. Allah itu adalah yang mengatur urusan orang-orang yang beriman. Semuanya ya, termasuk semuanya. Amro khalqihi tadi, amro khalqihi. Seluruh perkara atau urusan makhluk-makhluk. Ya, sangat jelas ini ya al-wali ya, sama seperti al-wakil intinya. Ya, saya baca kesimpulannya. Jadi kesimpulannya ketika kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah al-wali, maka kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengurus serta menjaga segala urusan-urusan seluruh makhluk-makhluknya. Baik, saya kira jelas ini untuk yang al-wali. Kita langsung ke 57 setiap Al-Hamid. Al-Hamid. Silakan. Yang ke-57 Al-Hamid Ya. adalah salah satu nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Asmaul Husna urutan yang ke-57. Al-Hamid artinya adalah yang maha terpuji. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memiliki segala pujian. Segala pujian pada hakikatnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Hamid ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika kita sebut Al-Hamid, itu maknanya Allah adalah zat yang maha terpuji. Oleh sebab itu kita seringkali berzikir mengucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita memuji Allah itu ya sebetulnya kita juga sedang bersyukur ya, sedang apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha terpuji, dengan kita puji dengan ucapan alhamdulillah, itu sebetulnya bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah waktu itu sudah saya sampaikan Ustaz Ihab di penjelasan tentang syukur itu ya. Bahwa kita ini bersyukur kepada Allah itu ada dua cara ya, ada dua macam cara. Yang pertama ada asyukru al-wajib, yang kedua ada asyukru al-mandub. Kalau asyukru al-wajib, kata para ulama, kita bersyukur kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Itu asyukru al-wajib itu. Dan ini jarang ya, jarang. Hanya orang-orang yang berilmu saja ini, hanya orang-orang yang bertakwa saja. Makanya Allah dalam Al-Qur'an itu mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali ya hamba-hambaku yang bersyukur. Maksudnya apa sedikit? Padahal orang kan banyak yang ngucapin alhamdulillah ya, bersyukur pada Allah. Ternyata sedikit di sini tuh maknanya adalah tadi asyukru al-wajib, yang bersyukurnya itu dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah gitu ya. Beribadah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Berarti takwa. Kalau orang bertakwa kan sedikit ya. Iya, makanya wa qalilum min ibadiyah asyakur. Jadi di sini maknanya adalah syukur yang wajib. Tapi yang kedua ada namanya asyukru al-mandub ya, syukur yang hukumnya sunnah ya, tadi dengan kita mengucapkan alhamdulillah ya, memuji Allah karena Allah yang maha terpuji ya, al-hamid, kita ucapkan alhamdulillah, itu baru sebatas asyukru al-mandub jamaah ya. Syukur yang hukumnya apa? Sunnah ya. Jadi kalau ada orang
dapat nikmat dari Allah ya, dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ya. Lafaz alhamdulillah yang dia ucapkan itu baru sebatas asyukru al-mandub itu. Syukur yang hukumnya sunnah. Dia belum melaksanakan syukur yang betul-betul syukur kepada Allah, yaitu asyukru al-wajib. Apa tadi asyukru al-wajib? Yaitu bersyukur kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Berarti kan ini orang bertakwa ya, orang bertakwa ya. Dan itu Rasulullah SAW pernah bilang kan, afala akunu abdan syakuro. Syakuro di sini berarti asyukru al-wajib tadi itu loh ya. Dengan cara beribadah ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan. Oke, kita langsung ke penjelasan Syekh Dr. Hisam saja ya. Al-hamidu wal mahmudu al-mustahiqu lit-thana. Ya, halaman berapa itu? 37 ya. Ya. Jadi kata Syekh Dr. Hisam, al-hamid maknanya adalah zat yang maha terpuji dan yang maha berhak mendapatkan pujian ya. Selain Allah tidak berhak ya. Kalaupun ada yang dipuji itu nisbi saja ya. Pujian ya, pujian makhluk ya. Pujian makhluk ya, bukan secara hakiki ya. Karena pujian yang hakiki, yang hak, yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Baik, kesimpulan siap, langsung kesimpulan. Baik. Jadi kesimpulannya ketika kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hamid, maka kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memiliki segala pujian. Artinya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk dipuji serta dimuliakan. Ya, tidak ada zat yang lainnya yang berhak dipuji ya. Satu-satunya zat yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya makna alhamdulillah itu ya, alhamdulillah utawi sekabehane puji ya, lillahi itu milik Allah ya. Hanya milik Allah. Baik, sekarang yang ke-58 langsung al-muhsi. Al-muhsi. Apa itu al-muhsi? Silakan, siap. Selanjutnya al-muhsi adalah salah satu nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Asma Al-Husna urutan yang ke-58. Al-muhsi artinya adalah yang maha memperhitungkan. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memperhitungkan segala sesuatu sehingga tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya. Jadi al-muhsi ini jamaah maknanya ya sama seperti al-alim ya, sama seperti asy-syahid, sama seperti al-khabir. Artinya Allah itu maha mengetahui, maha memperhitungkan segala sesuatu. Ya, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Itu al-muhsi. Jadi kalau secara bahasa al-muhsi itu sebetulnya maha apa? Menghitung ya, memperhitungkan. Artinya gini, tidak ada yang tahu jumlah butiran pasir di alam semesta ini kecuali hanya Allah. Itu al-muhsi. Pernah ngitung pasir kan? Nggak pernah kita ya. Susah ngitungnya ya. Tapi Allah tahu berapa jumlah pasir yang ada di pantai itu, Allah tahu. Allah juga tahu berapa jumlah tetesan air hujan ketika turun dari langit. Allah tahu. Ya. Allah itu pengetahuannya sangat detail sekali. Makanya kita nyebutnya al-muhsi, yang maha memperhitungkan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala itu tahu berapa kali Ustadz Tihab kedip. Ya, berapa kali antum tadi? Sejak kajian kita ini. Kita kan nggak ngitung ya, berapa kali kita kedip. Tapi Allah tahu jangan. Allah tahu ya, berapa kali jumlah kedipan kita. Berapa kali kita ini mengadakan kajian ini misalnya, sejak dari awal sampai akhir. Allah tahu semuanya ya. Pokoknya semuanya lah ya. Segala sesuatu itu diperhitungkan betul-betul, Allah mengetahuinya ya. Itu namanya al-muhsi. Baik. Kita ambil penjelasan satu dari mana ini? Kita ambil penjelasan dari Imam As-Sanusi, coba Imam As-Sanusi. Al-muhsi huwa alladzi la yashuddu ma'lumun an ilmihi. Al-muhsi maknanya adalah
Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak ada satupun perkara yang menyimpang. Maksudnya tidak sesuai dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala ya, tidak sesuai dengan aturan dari pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya semuanya diketahui lah ya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Dr. Hisam juga mengatakan al-musi huwallazi la yaghibu an ilmihi syai'un. Al-musi maknanya adalah zat yang maha memperhitungkan segala sesuatu sehingga tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya. Ya tadi, ya sudah kita kasih contoh tadi ya, banyak sekali ya. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, wah pokoknya maha sempurna lah ya. Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Segala sesuatu diketahui oleh Allah, baik yang zahir maupun yang batin. Ya. Yang Anda ucapkan Allah tahu, yang Anda sembunyikan dalam hati pun Allah tahu. Apa yang kita pikirkan sekarang juga Allah tahu. Ya. Pokoknya segala sesuatu yang ada dalam diri kita atau dalam yang ada di alam semesta ini semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail, secara akurat. Ya. Benar-benar detail dan akurat ya, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang al-muhsi. Baik, masuk kesimpulan Ustaz. Ustaz lihat kesimpulan ya, al-muhsi. Jadi kesimpulannya ketika kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah al-muhsi, maka kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu secara detail. Dan tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang luput dari aturan dan pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Oke, jelas ya, jelas sekali ya. Alhamdulillah. Berikutnya nomor 59 yaitu al-mubdi. Itu nanti penjelasannya sekaligus nomor 60 setiap, yaitu al-mu'id. Karena Imam Ghazali itu sama Imam As-Sanusi jadi satu, beliau menyebutkannya ya. Al-mubdi dan al-mu'id dijadikan satu. Baik, kita baca dulu yang 59 ya. Silakan. Al-mubdi'u. Al-mubdi adalah salah satu nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Asma Al-Husna urutan yang ke-59. Al-mubdi artinya adalah yang maha memulai. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menampakkan atau menciptakan ini loading segala sesuatu ya, menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan menjadi sesuatu yang ada wujudnya. Karena al-mubdi itu kan dari kata bada'a ya, setiap ya, dari kata apa? Bada'a, memulai. Kalau al-mubdi'u berarti yang memulainya. Artinya Allah yang menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Maka al-mubdi ini jamaah bisa kita samakan dengan al-khaliq ya, al-mubdi ya, apalagi yang maknanya menciptakan. Ya. Semuanya itu ya, semuanya jadi satu di situ. Allah maha menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu namanya al-mubdi. Ya. Nah kemudian kalau al-mu'id ya, kita langsung ke nomor 60 ya, karena ada kaitannya. Al-mu'id ini maknanya adalah yang maha mengembalikan. Jadi setelah Allah mubdi, setelah Allah tadi menciptakan, ya, kemudian kan nanti makhluk itu mati ya, binasa ya, pada saat kiamat ya, semuanya mati binasa. Kemudian nanti dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-mu'id ya, itu namanya apa? Al-mu'id. Allah adalah zat yang mengembalikan atau menciptakan kembali, mengembalikan seluruh makhluk-makhluknya ya, yang tadinya mati kemudian bisa hidup kembali. Itu namanya al-mu'id ya. Nah, kita baca satu penjelasan dari mana ini? Imam As-Sanusi kali ya, yang agak detailan itu ya. Coba siap. Saya baca dulu ya. Al-mubdi'u wal mu'id, kata Imam As-Sanusi, huwallazi azhara wujudal kainat kullaha bi ijadihi laha ala ikhtilafi anwa'iha wa asnafiha wa sifatiha min ghaibil adamil mahdi alladzi la awwala lahu bila mithalin sabaqa likainin minha thumma yu'iduha thaniyan ila ma kanat alaihi minal adam
thumma yu'iduha thalithan ila ma kanat alaihi minal wujud. Ya, artinya silakan. Mohon maaf Ustaz, saya belum bisa membalik-balik. Oke. Al-mubdi dan al-mu'id ya, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menciptakan alam semesta beserta isinya dari ketiadaan menjadi ada ya, dengan berbagai macam bentuk dan sifat yang berbeda-beda. Ini namanya al-mubdi ya, namanya apa? Al-mubdi, menciptakan awal. Tadinya nggak ada menjadi ada. Ini namanya al-mubdi. Lalu kemudian semuanya akan Allah tiadakan ya, mati atau kiamat, dan kemudian akan diadakan kembali. Itu namanya al-mu'id ya, al-mu'id yang maha mengembalikan. Nah, jadi al-mu'id itu sama seperti al-ba'id ya, yang maha membangkitkan ya, yang maha menghidupkan, sama ya, maknanya sama. Oke, baik. Kita langsung ke kesimpulan. Kesimpulan yang mana ini? Yang al-mubdi sama al-mu'id ya. Sama ya. Intinya saya baca dulu yang al-mubdi ya, kesimpulan al-mubdi ya. Ketika kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah al-mubdi, maka kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dari ketiadaan menjadi sesuatu yang ada wujudnya. Itu al-mubdi ya. Kalau kesimpulan dari al-mu'id, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menciptakan atau maha mengembalikan, menghidupkan seluruh makhluk yang telah mati, kemudian bisa ada kembali atau diciptakan kembali. Baik, alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sangat singkat ya kita bacanya ya, karena tadi sedikit kendala waktu ya. Jadi kita bacanya singkat-singkat saja, yang penting maknanya jelas ya, insyaallah. Baik, itu Ustaz Syihab untuk materi malam hari ini. Saya kira sudah selesai. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Kalau tidak ada ya kita langsung tutup, nggak apa-apa. Baik Ustaz, kalau sudah silahkan. Kita mungkin masuk sesi pertanyaan. Kita berikan kesempatan beberapa menit bagi penanya yang ingin bertanya, bisa angkat tangan atau menulis di chat di Zoom. Nanti kami akan berikan kesempatan. Atau tidak juga tidak apa-apa. Coba kita cek di chat Ustaz, belum ada. Mana? Jelas Allah. Iya, kita cukupkan Ustaz. Oke, baik, ya, cukup ya. Terima kasih Ustaz Syihab dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian singkat tentang Al-Asmaul Husna dari 51 sampai 60 ini bisa dipahami dan bermanfaat ilmunya untuk kita dan semuanya ya. Mudah-mudahan berkah, dan juga kita berharap kajian ini nanti bisa selesai sampai dengan yang ke-99 ya, insyaallah. Amin. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ajib, guru kita, atas tadi materi yang disampaikan, Al-Asmaul Husna syarahnya dari yang ke-51 sampai ke-60. Semoga ilmu yang kita dapatkan tadi bisa menambah wawasan kita, menambah keimanan kita, serta amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan sama-sama semoga guru kita dimudahkan segala urusannya, khususnya dalam penulisan buku ini. Semoga segera terbit dan bisa kita nikmati bersama. Kita cukupkan para jemaah sekalian dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum